Ya. Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa bab 2 itu adalah mengenai teori. Macam-macam, tiap sekolah punya judul masing-masing. Ada yang seperti kita menulisnya bab 2 itu sebagai landasan teori. Ada juga yang menyebutnya studi pustaka, dan macam-macam. Tapi pada prinsipnya sama, yaitu pertama mengenai teorinya. Yang kedua mengenai penelitian-penelitian yang relevan yang dilakukan sebelumnya. Untuk apa dua ini? Untuk membuat kerangka berpikir, untuk membuat hipotesis. Jadi A dan B itu adalah untuk tujuan C dan D. Tinjauan pustaka yang berisikan mengenai teori-teori, kemudian B mengenai penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian dari dua itu jadilah kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir adalah bentuk variabel-variabel yang kita teliti itu, bagaimana hubungannya dengan satu sama lain. Nah, berdasarkan teori dan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga kerangka berpikir itu dibuat berdasarkan teori dan berdasarkan penelitian sebelumnya. Nah, dengan demikian, berdasarkan kerangka berpikir ini, dibuatlah hipotesis, yaitu kesimpulan sementara dari penelitian yang kita akan lakukan, berdasarkan teori, berdasarkan penelitian sebelumnya. Jadi dua hal ini berdasarkan C dan D, berdasarkan A dan B. Apa tujuannya? Tujuan daripada kajian teori, tujuan daripada penelitian sebelumnya untuk menghindari duplikasi. Jadi dengan Bapak Ibu membuat mengkaji teori dan menelaah penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, itu nanti Bapak Ibu bisa memberitahu apa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan dan apa bedanya dengan yang kita lakukan. Jadi dia akan berbeda. Yang tidak boleh itu yang sama persis. Tapi justru disuruh untuk melihat penelitian orang sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang kita buat ini. Variabel kita misalkan mengenai kinerja, nah Bapak Ibu boleh cari teori-teori mengenai kinerja. Apa saja kinerja, definisi mengenai kinerja, kemudian apa saja pernyataan-pernyataan dari pakar itu mengenai kinerja. Nah, itu Bapak bisa masukkan ke dalam bab 2. Jadi yang terkait dengan variabel yang kita lakukan penelitiannya, semua yang pernah dikeluarkan di jurnal ilmiah itu bisa Bapak Ibu masukkan. Tapi tidak dikopi, tapi dibuat bahasa yang Bapak Ibu, dari Bapak Ibu, bahasanya dari Bapak Ibu. Yang tidak boleh itu dikopi.
Jadi silahkan lihat teori-teori yang pernah ada atau pembahasan yang pernah dilakukan oleh orang yang dipublish secara resmi. Kemudian Bapak Ibu bisa kutip, tapi kutipannya itu dianjurkan tidak mengcopy, tetapi justru baca dulu, buat kalimatnya menurut kalimat Ibu, Bapak. Tapi yang bagus itu justru yang bisa meramunya. Jadi bisa dijelaskan secara sistematis. Kinerja, banyak hal yang diungkapkan mengenai kinerja. Bapak Ibu boleh ungkapkan semua mengenai tingkat kepentingannya. Tingkat kepentingan itu pun berbagai pula pendapat. Si A menyatakan pentingnya seperti ini. Si B menyatakan pentingnya begini. C menyatakan pentingnya kinerja itu seperti apa. Nah, sudah itu nanti ada lagi pernyataan bahwa kinerja itu dibangun oleh apa saja variabelnya menurut si A, menurut si B. Jadi cerita yang berkenaan dengan kinerja yang diungkapkan oleh para pakar, yang sudah dipublish di dalam jurnal, itu boleh Bapak Ibu ambil. Dan itu disusun dengan bahasa Bapak Ibu sehingga dia mengalir. Mulai dari definisinya. Definisi itu banyak pakar. Nanti Ibu kemukakan mungkin 5 definisi atau lebih, boleh. Paling tidak 5 definisi. Si A, B, C, D, apa saja, tapi dengan cerita yang mengalir. Si A menyatakan bahwa kinerja, definisi kinerja itu adalah ini. Berikutnya si B menyatakan ini. Tapi di lain sisi lagi si C menyatakan. Nah, cari definisi yang dekat dengan yang Ibu Bapak akan lakukan. Nah, nanti baru Bapak Ibu di akhirnya rumuskan. Pada penelitian ini, saya sebagai penulis akan menggunakan definisi yang mana. Dari sekian banyak definisi yang diungkap, definisi yang mana yang dipakai. Jadi dianjurkan memang untuk melihat penelitian-penelitian orang sebelumnya. Penelitian yang sama, tinggal menjelaskan bedanya. Jadi tidak usah takut dan khawatir untuk melihat penelitian sebelumnya. Justru kita menyuruh untuk Bapak Ibu melihat apa saja teori-teori mengenai variabel yang diteliti. Jadi cukup fokus sesuai dengan perumusan masalah, pertanyaan penelitian, mau meneliti apa. Jadi mungkin motivasi pengaruhnya kepada kinerja, berarti harus lihat apa itu variabel motivasi. Kemudian juga lihat variabel kinerja. Sudah 2. Sudah itu mungkin budaya organisasi. Jadi tiga variabel. Maka studi pustaka yang Ibu lakukan mengenai kajian teorinya 3. 1, kinerja. 2, motivasi. 3, budaya. Ya. Kalau itu 3. Jadi tergantung dengan variabel yang Bapak Ibu akan lakukan risetnya. Ya. Kalau pada bab 1 kita menentukan apa saja variabel yang kita teliti. Jadi di awal pada latar belakang menetapkan variabel Y, apa yang menjadi akar masalah, yang menjadi masalah. Ya. Kemudian menetapkan variabel X-nya, penyebab masalah. Kemudian pada bab 1 juga kita sudah membatasi variabel yang kita akan bahas atau teliti hanya 3 atau 4, ya, minimal 3. Nah, sudah didapatkan variabelnya,
baru disampaikan rumusan masalahnya, mempertanyaan penelitian, sampai membuat tujuan dan kegunaan penelitian. Pada bab 2 hanya menjelaskan variabel-variabel tadi telah pernah dibahas, telah ada teorinya. Nah, itu yang diungkapkan pada bab 2. Jadi bab 2 itu isinya adalah teori dan penelitian sebelumnya. Apa gunanya teori tadi? Untuk bisa memahami secara komprehensif permasalahan yang yang akan dilakukan penelitian tadi. Jadi karena mengenai kinerja, harusnya Bapak Ibu sudah membuka teori-teori mengenai kinerja, mengenai apa saja yang tersangkut paut dengan kinerja menurut para pakar. Dan dengan demikian, Bapak Ibu seharusnya akan menjadi pakar juga di bidang kinerja tadi. Setelah selesai menulis itu, karena melakukan kajian terhadap teori-teori, jadi carilah teori yang relevan, kemudian tetapkan teori mana yang Bapak Ibu akan gunakan sebagai grand teorinya Bapak Ibu. Nanti di dalam ujian akhir biasanya akan ditanya, grand teorinya yang mana? Nah, di sana Bapak Ibu harus tetapkan, baru teori-teori pendukung. Juga dengan 2 ini, dengan melakukan kajian teori dan melakukan telaah terhadap penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan penelitian kita, itu kita akan bisa menunjukkan di mana posisi penelitian kita kalau dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Apa bedanya? Apa samanya? Jadi nanti bisa menjelaskan bahwa samanya ialah sama-sama melakukan penelaahan misalkan dari sisi leadership, sama-sama melihat kinerja. Tapi bedanya apa? Kalau saya melihat kinerjanya itu dari sisi motivasi, dari sisi budaya organisasi. Jadi menjelaskan persamaan dan berbeda. Setelah melakukan telaah terhadap teori dan penelitian sebelumnya, dibuat hipotesis. Jadi hipotesis adalah dugaan sementara dari penelitian tadi, hasilnya. Jadi kesimpulan sementara berdasarkan teori dan berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Itu adalah hipotesis yang memprediksi hubungan antar 2 variabel atau lebih, yang mendeskripsikan secara konkret apa yang ingin atau yang diharapkan dalam penelitian ini. Jadi sebenarnya tinggal membuat pernyataan yang sama dengan tujuan penelitian. Ya. Baik, kita lanjut. Pertanyaannya, perlukah semua penelitian ilmiah membuat hipotesis? Ya, kalau itu berkaitan dengan verifikasi suatu teori. Tidak perlu kalau penelitian kita sifatnya hanya eksploratif saja atau mendeskriptifkan saja. Kalau kita di sini tidak cukup untuk deskripsi saja, tetapi kita melakukan verifikasi terhadap sebuah teori.
Jadi kita di sini paling tidak ada hubungan kausal, ada hubungan korelasi dari masing variabel. Nah, sehingga pada penelitian ilmiah yang dilakukan pada tesis itu harus ada hipotesis. Hipotesis itu ada dua, hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Yang dinyatakan kalau alternatif itu H1, kalau hipotesis nol itu HO. Leadership mempengaruhi kinerja. Maka itu dikatakan H1-nya. Kalau hasilnya nanti memang betul leadership mempengaruhi kinerja, maka artinya hipotesis alternatif yang kita buat, H1 kita diterima. Sedangkan H0 adalah hipotesis yang mendeskripsikan keluaran selain leadership alternatif. Jadi lawannya. Jadi kalau tadi kita menyatakan bahwa leadership mempengaruhi kinerja, maka H0-nya atau hipotesis nolnya menyatakan bahwa leadership tidak mempengaruhi kinerja. Jadi dalam pernyataan hipotesis dibikin dua, ada H1, ada A. Nah, ini contoh-contoh dari hipotesis. Ada yang memperlihatkan hubungan kausal, ada hipotesis yang memperlihatkan tesis untuk melihat perbandingan, ada yang memperlihatkan korelasi. Nah, contohnya untuk kausal yang ada kausal. Bisa terlihat jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Bisa Pak, jelas Pak. Ya, jelas. Silakan Bu Ernika. Belum Pak. Lanjut Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh hipotesis. Misalkan ini yang pertama hipotesis hubungan kausal. Ini ada beberapa variabel, ini kaitannya terhadap kepuasan kerja karyawan. Kejelasan peran, lingkungan kerja, dan evaluasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Jadi ada variabel X-nya 3, kejelasan peran, lingkungan kerja, dan evaluasi manajemen. X1-nya kejelasan peran, S2-nya lingkungan kerja, dan evaluasi manajemennya X3 berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja karyawannya Y. Ini adalah hipotesis kausal. Nah, kalau tadi dikatakan H1, hipotesis 1, di sini kan ada hipotesis yang mendukung prediksi. Jadi prediksinya ialah
ada pengaruh, berpengaruh. Jadi ini kita cantumkan sebagai H1. Hipotesis 1, alternatif atau H1. H0-nya tidak ada, tidak berpengaruh. Jadi sebaliknya. Jadi di dalam penulisan hipotesis nanti dibuat dua. Satu, H1, kejelasan peran lingkungan kerja dan evaluasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap HO itu tidak berpengaruh. Itu juga dengan ini ada hipotesis perbandingan. Prestasi kerja karyawan bagian produksi lebih tinggi daripada karyawan bagian pemasaran. Ini ada membandingkan itu. Kemudian hipotesis korelasi. Terdapat korelasi yang erat antara tingkat pendidikan dengan prestasi kerja. Jadi sebagai tanda mana yang hubungannya korelasi, mana yang hubungannya kausalitas. Kalau korelasi ini sifat adalah hubungan satu dengan variabel lain, kalau kausal itu pengaruh dari variabel satu dengan variabel lain. Jadi sekali lagi korelasi itu adalah hubungan, kausal itu ialah pengaruh. Bapak Ibu dari judulnya kelihatan terdapat korelasi, terdapat hubungan yang erat antara tingkat pendidikan dengan prestasi karyawan. Jadi ada hubungan antara tingkat pendidikan dan prestasi karyawan. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh, apakah sesudah kalau ada hubungan ada pengaruhnya? Nah, masuk kepada hubungan kausal. Misalkan, apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap prestasi kerja? Itu adalah kausal. Jadi nanti Bapak Ibu sering dipertanyakan di dalam sidang itu, apakah ini hubungan koresional atau kausal? Yang membedakannya ialah kalau kausal itu adalah pengaruh, bisa dilihat di sini, kejelasan peran, lingkungan kerja, dan evaluasi manajemen berpengaruh. Berarti dia kausal. Nah, dalam kerangka berpikirnya nanti itu bahwa masing-masing variabel itu digambarkan bagaimana dia berhubungan nanti dengan kinerja kepuasan kerja, itu ada tandanya panah, ada tandanya panahnya kiri kanan. Kalau panahnya kiri kanan berarti ada hubungan X1 dengan 2. Kalau panahnya searah saja itu berarti pengaruh. Yang beda. Nah, sebenarnya korelasional itu adalah bagaimana melihat hubungannya, tapi setelah dia berkorelasi misalnya, lalu kalau kita mau melihat lebih lanjut, apakah dengan korelasi itu dia juga berpengaruh, bisa dilanjutkan dengan analisis statistik untuk melihat berpengaruh atau tidak. Ya, ini lebih lanjut. Kegiatan pembinaan mental spiritual itu dinyatakan berhubungan erat secara signifikan dengan motivasi karyawan. Jadi berhubungan, itu berarti korelasi. Hipotesis berikutnya, semakin tinggi motivasi dan kemampuan manajerial, semakin tinggi pula kinerja usaha. Pedagang kaki lima. Ini kausal, jadi ada pengaruh. Makin tinggi motivasi dan kemampuan kerja, semakin tinggi pula kinerja. Nah, itu nanti bisa terjawab dengan adanya koefisien kausalnya itu. Di sini juga
terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara karyawan yang telah mengikuti pelatihan administrasi dibanding dengan yang belum memperoleh pelatihan administrasi. Perbandingan. Pak, boleh nanya. Boleh, silakan Bu. Berarti hipotesis itu nanti ada 3 jenis ya Pak ya? Ada korelasional, kausalitas, sama ada yang perbandingan gitu ya. Nanti kita misalnya nih, itu bisa salah satu atau keseluruhannya itu harus ada di dalam hipotesis. Bentar dulu. Kalau Ibu Ernika, itu variabel yang Ibu akan lakukan penelitiannya apa? Misalnya hubungan antara kepuasan kinerja dengan sebentar Pak. Saya pengen itu gini Pak. Misalnya dihubungkan antara motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja gitu Pak. Motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, ini bagus nih Ibu Ernika ya. Ibu Ernika punya ini proposal untuk melihat motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah hipotesisnya ini nanti 3 seperti ini, ada korelasional, ada kausalitas, ada perbandingan? Tidak. Ini contoh untuk penelitian yang korelasi. Yang nomor 1. Yang kedua adalah contoh penelitian untuk kausalitas, yang mau melihat apakah ada pengaruh atau tidak. Dari variabelnya saling pengaruh atau tidak. Yang perbandingan dia hanya penelitian untuk melakukan perbandingan. Jadi penelitiannya ini ada di sini ada 3 macam, tapi beda-beda lain-lain ini. Yang penelitian pertama dia mau melihat korelasi. Ya. Penelitian pertama ini untuk melihat korelasi. Apakah pembinaan mental spiritual itu berkorelasi atau berhubungan dengan motivasi karyawan? Ya. Kalau yang kedua itu tesis yang melihat kausalitas untuk melihat pengaruh. Apakah motivasi mempengaruhi kinerja? Kalau yang ketiga dia hanya melakukan perbandingan. Jadi tesis dia hanya tesis melihat perbandingan. Apakah kinerja karyawan itu, karyawan yang mengikuti training dengan yang tidak mengikuti training itu kinerjanya berbeda? Itu yang nomor 3. Berarti Pak, misalnya pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di Rumah Sakit Premier Bintaro, berarti itu kausalitas tadi berarti ya Pak ya? Nah, jadi Ibu kalau mau meneliti mengenai pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja di rumah sakit, nah itu Ibu tentu masuk ke dalam yang jenis penelitian kausalitas. Baik Pak. Ya. Nah, terus hipotesis tadi berarti ada 3 nih hipotesis Ibu ya. Ada 2. Pertama, hipotesis itu kan di sini disebutkan tadi ada. Nah, hipotesis ini dibuat 2 macam. Tiap-tiap ini misalkan Ibu mau melihat pertama motivasi pengaruhnya terhadap kinerja. Kan itu yang pertama yang mau dilihat. Yang kedua melihat variabel kepuasan kerja
pengaruhnya terhadap kinerja, gitu ya. Nah, waktu membuat hipotesisnya, masing-masing ini dibuat dua. Satu hipotesis alternatif, artinya Ibu memprediksinya apa? Motivasi itu berpengaruh terhadap kinerja kan? Iya, Prediksinya. Pak. Nah, maka itu dinyatakan sebagai H1. H1 Ya. Sedangkan H0-nya sebaliknya. tidak Bahwa berpengaruh gitu ya, Pak. motivasi tidak berpengaruh. Baik, Pak. Begitu Terima kasih, juga Pak. dengan begitu juga dengan kepuasan kerja. Ya. Begitu juga dengan kepuasan kerja. Jadi hipotesis itu dua. Hipotesis yang mendukung prediksi kita, yang kedua yang tidak mendukung. Sebaliknya. Baik, sebelum kita masuk ke berikutnya, silahkan Bapak Ibu yang lain. Saya tutup dulu dokumennya. Supaya dibuka dulu kameranya, Bapak Ibu. Supaya kita bisa interaktif untuk pemahaman kita mengenai bab 2 dulu. Mengenai teori. Ya, silahkan Pak Reza. Iya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk pengembangan produk itu dia masuk lebih kemana, Pak ya? Kalau kita punya produk, terus kemudian kita tawarkan gitu, itu penelitiannya lebih ke arah mana, Pak ya? Pengembangan produk. Iya. Bapak mau lihat apanya? Aspek apa dalam pengembangan produk ini yang Bapak mau lihat aspek apanya? Kalau misalkan di pendidikan, dunia pendidikan kita punya produk bahan ajar misalnya. Produk bahan ajar ini mau melihat tingkat prestasi gimana ya? Tingkat pembelajaran siswa. Jadi apakah produk ini mempengaruhi pembelajaran siswa atau tidak gitu, Pak? Mendukung pembelajaran siswa atau tidak? Ya, nah ini menarik. Misalkan kita punya bahan ajar LKS atau media teknologi video atau apa. Nah, ini akan mempengaruhi tingkat pembelajaran siswa atau tidak. Itu masuknya lebih kemana, Pak ya? Nah, kalau bicara mengenai pengaruh, berarti Bapak melihat hubungan kausal. Kausal ya? Kausal, sebab akibat. Nah, kalau dilihat di sini, pengembangan produk yang Bapak maksudkan adalah bahan ajar. Bahan ajar bisa dijadikan variabel X. Jadi yang Bapak tuju itu sebetulnya perbaikan prestasi siswa ya. Iya. Nah, jadi untuk memperbaiki prestasi siswa atau meningkatkan prestasi siswa, tentu dicari dulu variabel apa yang bisa meningkatkan prestasi siswa. Nah, Bapak tadi melihat mengenai produk, pengembangan produk dalam kaitannya dengan bahan ajar. Boleh, bahan ajar adalah variabel. Apalagi yang variabel yang bisa meningkatkan prestasi siswa? Apakah metodologi mengajarnya? Apakah itu sarana prasarana?
ini sarana pembelajaran sekarang seperti menggunakan apa namanya online dan sebagainya. Apa saja yang menurut Pak Reza yang mempengaruhi prestasi kerja? Nah, itu di bab 1. Jadi bab 1 itu waktu membuat bab 1 kan ada 6 sub ya. Sub yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, latar belakang itu ialah menjelaskan apa yang menjadi masalah sebenarnya. Nah, misalkan seperti yang disampaikan Pak Reza tadi, yang menjadi masalah prestasi siswa belum memuaskan. Misalnya. Nah, berarti Bapak lakukan penelitian bagaimana untuk meningkatkan prestasi siswa. Nah, lalu jadi di latar belakang itu permasalahannya adalah Y-nya, Y-nya itu kalau dalam simbol persamaan regres persamaannya nanti ada Y. Y-nya itu adalah prestasi siswa. Jadi yang menjadi masalah itu bagaimana meningkatkan prestasi siswa. Banyak. Nah, Bapak dianjurkan untuk baca penelitian orang sebelumnya, baca juga mengenai teori-teori, apa saja variabel-variabel yang bisa meningkatkan prestasi siswa. Baca. Nah, salah satu yang Bapak amati adalah bahan ajar. Boleh masukkan sebagai X1. Jadi pada waktu di bab 1 sub yang kedua yaitu mengenai identifikasi masalah. Di sana kita mencari X-nya, mencari variabel penyebab bisa meningkatkan atau menurunkan prestasi siswa. Nah, di situ mengidentifikasi masalah, mencari X, mencari variabel apa yang bisa meningkatkan dan menurunkan. Bapak baca-baca buku, baca-baca penelitian sebelumnya. Nah, buku yang saya maksud itu lebih baik kepada jurnal penelitian orang. Apa saja yang bisa meningkatkan. Nah, dari sana, kenapa? Karena ada teorinya, variabel itu. Kalau nggak ada teorinya, Bapak kesulitan nanti untuk membuat di perpustakaan, di dalam teori. Nah, oleh sebab itu Bapak cari di sana variabel apa yang Bapak akan teliti, kemudian usahakan yang ada teorinya, karena bukan tidak boleh yang tidak ada teorinya. Cuma Bapak nanti akan perlu waktu lama. Justru nanti waktu ngambil S3 memang diarahkan untuk yang tidak ada teori, karena di situ akan ada temuan baru seperti variabel-variabel baru yang tidak pernah diteliti orang sebelumnya. Boleh. Ya. Jadi seperti tadi di bab 1 kita harus menetapkan dulu apa yang menjadi masalah, yaitu Y-nya. Kemudian di latar belakang itu, kemudian setelah latar belakang didapatkan apa yang menjadi Y, diidentifikasi apa penyebabnya bahwa prestasi itu bermasalah, apa penyebabnya prestasi siswa itu bermasalah. Nah, di Y tadi, prestasi siswa dikatakan bermasalah, itu harus jelas. Kenapa? Apa masalahnya? Misalkan prestasi di bawah rata-rata nilai nilai nasional atau di bawah nilai provinsi misalnya. Nah, kalau nilainya itu prestasi siswa tidak baik, maka sekolah kita tidak diminati oleh orang. Gitu. Nah, itu masalahnya kan. Jadi Bapak tinggal cerita sama apa pentingnya pendidikan, mulai dari yang makro dulu, kemudian nanti dilanjutkan ke mikro sampai menjelaskan bahwa di sekolah Bapak itu prestasi siswa perlu dioptimalkan. Karena apa? Nah, dapatlah itu Y,
Kemudian pada berikutnya identifikasi masalah, baru diungkap apa saja variabel yang bisa menyebabkan prestasi siswa itu naik dan bisa turun. Nah, itu Bapak tinggal inventarisir aja dari teori-teori yang ada. Nah, menurut siapa Bapak kemukakan ada 5 misalkan variabel yang menentukan prestasi siswa. Nah, Bapak nanti di dalam subbab berikutnya batasan masalah, Bapak tinggal membatasi. Saya ambil cuma 3, yaitu bahan ajar, kemudian mungkin yang lainnya, X2 apa, X3 apa. Kalau Y-nya jelas prestasi siswa. Gimana Pak Reza? Iya, Pak. Kemarin rasanya Bapak sudah punya itu. Iya, tadi saya cuma ngambil contoh aja sih, Pak. Oh Saya iya. bukan ke pendidikan sih. Oh bukan. Bukan. Tapi saya tadi cuma mau nanya untuk pengembangan produk tuh dia lebih ke arah mana. Tapi Oh, ternyata dilihat dari Y-nya dulu, Pak ya. Yang kita mau lihat tuh dia apakah lebih ke pengaruhnya atau ke arah mana gitu, Pak ya. ya, ya dalam hal ini Bapak pengembangan produk itu yang sasaran Bapak apa sebenarnya? Sebab pengembangan produk ada juga nanti bisa analisis plan, bisa Bapak melakukan itu. Jadi dia tidak melakukan hubungan kausal seperti ini. Jadi Bapak lebih kepada strategik, bisa juga. Yang mana yang Bapak mau lakukan? Apakah hubungan kausal saja, hubungan sebab akibat, atau Bapak mau mengembangkan pengembangan produk, tapi berdasarkan analisis strategik, bisa juga. Jadi Bapak lakukan pendekatan strategik, apakah itu dengan SWOT analisis dulu, kemudian nanti Bapak tetapkan strategi apa, Bapak kaji dengan berbagai strategi lain, kalau dilakukan ini apa jadinya, strategi ini apa jadinya, sehingga Bapak menampilkan beberapa strategi, lalu strategi yang Bapak bisnis plan. Ya. Kalau ini riset mengenai sebab akibat, kausalisasi. Jadi Pak Reza dulu kalau nggak salah kausal ini ya, ada variabelnya. Saya di Ya. pengaruh pendidikan dan pengalaman kerja terhadap kepuasan kerja dan kualitas pekerjaan konstruksi, Pak. Nah, iya. Berarti Bapak melakukan riset untuk melihat pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lain. Jadi ini adalah kausalisasi. Ya. Jadi sebab akibat. Nah, dari variabel kan sudah ada variabel X-nya, ada pendidikan, ada pengalaman ya. Iya, Pak. Pendidikan, pengalaman, dan satu lagi apa tadi? Kepuasan. Kepuasan, Pak. Nah, 3 variabel X, Bapak udah punya 3 variabel tuh. Tinggal yang Y-nya kualitas Ya, pekerjaan. kualitas pekerjaan, Pak. Jadi kualitas pekerjaan adalah variabel dependen atau Y. Kalau yang tadi 3 lagi itu
pendidikan, pengalaman kerja, dan kepuasan kerja adalah variabel Variabel X. X-nya, X1, S2, S3. Nah, tinggal menulisnya saja kualitas apa tadi? Kualitas apa? Kualitas pekerjaan. Nah, kualitas pekerjaan nanti sebagai Y, Bapak tinggal kenapa itu yang diteliti. Nah, tinggal menjelaskan seberapa penting itu, bagaimana kondisinya, itu di bab 1 nanti. Di paling awal, di latar belakang. Sehingga betul bahwa kualitas pekerjaan adalah masalah di mana Bapaknya berdiri di sana. Sudah itu baru masuk ke bab berikutnya, subbab berikutnya, yaitu identifikasi masalah. Apa saja? Nah, di sana Bapak menjelaskan bahwa pendidikan mempengaruhi. Kenapa Bapak angkat itu? Pengalaman juga, kepuasan. Jadi pada bab 1 menjelaskan yang itu aja, variabel-variabel tadi, masalahnya. Tapi tinggal merangkum menjadi sebuah cerita yang ada urut-urutannya, yang sudah ada standarnya, tinggal diikuti itu. Nah, sudah itu sudah tergambar mau meneliti apa, tujuannya untuk di bab 1. Di bab 2 seperti yang kita kemukakan tadi, itu lebih kepada menjelaskan masing-masing variabel itu teorinya apa. Apa saja yang ditulis orang mengenai mengenai variabel-variabel tadi. Bapak masukkan dengan bahasa Bapak. Yang ditulis orang dalam jurnal-jurnal ilmiah ya. Ya. Teori-teorinya apa. Nah, tinggal Bapak urutkan. Mulai dari Y-nya dulu. Kualitas pekerjaan. Nah, definisinya apa kualitas pekerjaan? Apa pentingnya? Kemudian apa saja yang membangun kualitas pekerjaan? Kemudian bagaimana hubungannya dengan yang lain-lain? Terus apa pendapat-pendapat orang mengenai itu? Ya. Sudah itu baru masuk ke variabel berikutnya, X1, baru X2, S2, baru X3. Gitu ya, Pak Reza ya? Iya, Pak. Baik. Silahkan yang lain. Pak, saya boleh bertanya, Pak? Boleh, silahkan. Kalau itu gimana ya, Pak? Kita kan kalau tesis itu ada syarat minimal jumlah variabelnya ya, Pak? Ada. Nah, tapi kalau kita melakukan penelitian untuk itu gimana, Pak? Kayak membuat model time series. Kalau model time series itu variabelnya kan biasanya cuma 2 tuh, Pak. Cuman pengaruh time series prediksi harga saham gitu, Pak. Itu kan variabelnya kan cuman waktu doang, Pak. Kan berarti cuman variabelnya cuma 1. Itu gimana, boleh nggak sih, Pak? Prediksi harga saham. Sebentar ya. Masuk suaranya kemari. Prediksi harga saham. Iya, Pak. Menggunakan model time series gitu, Pak. Menggunakan time series. Jadi hanya mau lihat memprediksi harga saham saja ya, nggak iya, ada Pak. variabel-variabel lain ya? Iya, variabelnya cuman waktu doang gitu, Pak. Saham sama waktunya aja. Prediksi harga saham
time series, nanti Bapak lihat ke depan seperti apa kan gitu ya. Iya, Pak. Untuk S2 belum boleh nih. Kalau S1 boleh. Oh gitu ya, Pak. Iya. Nggak boleh ini. Karena ini hanya memasukkan data historis. Iya. Dari data tahun berapa, mungkin 10 tahun. Iya, Pak. Kemudian meramalkan ke depan seperti apa Iya. grafiknya. Nah, belum boleh. Ini dianggap masih seperti report aja baru. Deskripsi lah. Baru deskripsi. Belum. Nggak bisa. Kalau X1 boleh nih. Oh, S1 boleh ya, Pak? S1 boleh. Karena Pak Novriandi sudah di S2, jadi harus minimal itu 3 variabel. Iya, Pak. Tapi kalau saya kan kemarin bikin tugasnya itu, Pak, tentang pengaruh makroekonomi terhadap harga saham BUMN, Pak. Ya. Itu kan biasanya kalau di tesis itu kan kita harus ada rujukan penelitian terdahulunya ya, Pak. Ya. Itu kalau metode yang kita pakai sama metode yang dirujukannya itu beda, boleh nggak sih, Pak? Boleh. Kalau Misalnya kan, metodenya iya. boleh. Misalnya kan umumnya orang gunain regresi, saya mau coba gunain itu, Pak, analisis multivariat, itu bisa nggak sih, Pak, gitu? Multivarian maksudnya apa nih? Variabel Y-nya itu lebih dari 1, Pak. Variabel Y-nya lebih 1. Kalau ini kan harga saham baru 1. Enggak, harga sahamnya itu kan saham bank BUMN, Pak. Bank BUMN itu kan ada banyak gitu, Pak. Jadi setiap bank itu jadi satu variabel gitu, Pak. Saya rencananya mau gunain itu sih, Pak, analisis korelasi kanonik gitu, Pak. Kita lihat pengaruh makroekonomi terhadap harga saham setiap bank itu gitu, Pak. Masing-masing banknya itu. Oh gitu. Jadi Bapak melihat pengaruh makroekonomi terhadap bank A, bank 1, iya gitu, bank Pak. 2, bank 3 gitu. Iya, Pak. Bank 1, bank 2, bank 3-nya bank apa aja? Kalau dia sama-sama BUMN itu kan ada Mandiri, ada BRI, ada BNI, ada BTN ya, Pak. Biasanya yang justru dibikin variatif itu ialah variabel X. Jadi makroekonomi yang Bapak maksud itu Bapak bisa lihat dari yang sisi apa makroekonominya. Kayak inflasi inflasi X1. Iya. Jadi inflasi X1. Nanti apalagi X2-nya harga tukaran rupiah terhadap dolar gitu, Pak. Kurs. Bisa inflasi, kurs, kemudian apalagi X-nya itu. Sementara kalau banknya mungkin tidak terlalu banyak kepentingan membedakan bank Mandiri, bank BRI, nggak banyak kepentingan, cukup ke perbankan aja pengaruhnya terhadap bank, harga saham bank. Sebenarnya itu sih, Pak, mau lihat kalau kita mau investasi di BUMN itu bank mana sih yang lebih yang istilahnya yang profitnya bagus gitu, Pak, yang lebih berpotensi kita dapat profit gitu, Pak. Sebenarnya di situ sih, Pak. Oh gitu. Bandingkan. Jadi Bapak melakukan penelitian beberapa kali nih. Jadi misalkan makroekonominya itu Bapak pakai X-nya beberapa buah. Iya. Sementaranya Bapak menggunakan Y-nya juga beberapa buah. Iya. Katakanlah X-nya itu ada 3. Inflasi, kurs, sama apa lagi?
pertumbuhan ekonomi misalkan. Iya. Pertumbuhan ekonomi. Ada 3X. Nanti Bapak pakai Y-nya juga 3. Iya. Bank Mandiri, Bank BRI, iya BNI, Bank BNI. Ya bisa pakai juga 3 misalkan. Jadi masing-masing itu 3 kali penelitian Bapak. Enggak, itu kan analisisnya analisis korelasi kanonik Pak. Kanonik itu dia langsung bikin korelasi multivariat gitu Pak. Oh, bisa dibedakan langsung. Iya, bisa. Itu jadinya ada 2 buah set data, satu responnya yang Bank BUMN, tapi itu dibagi jadi 3 nanti Pak. Sama makroekonominya juga ada 3. Jadi dia bisa dibandingin antara makroekonomi sama saham BUMN, bisa lihat satu-satu gitu Pak. Bisa dilihat pengaruh secara bersama, bisa lihat pengaruh satu-satunya gimana gitu Pak. Bisa sekalian. Oh boleh, kalau itu membandingkan itu ya. Iya Pak. Jadi Bapak mau melakukan studi perbandingan prediksi saham dari masing-masing bank. Iya. Bisa Bapak lakukan analisis itu, analisis perbandingan. Yang tadi kan ada comparative study itu ya. Iya Pak. Bisa Pak, kalau itu yang dituju. Bisa. Tinggal nanti menggunakan alat untuk analisisnya multivarian. Okay? Iya Pak. Bisa Pak, Mas Yandi bisa. Oke. Ya makasih Pak. Saya nanya itu sih Pak. Ya. Baik. Silakan Ibu Winda. Mau nanya tuh, bentar ya. Iya Pak. Terima kasih. Saya Winda. Bapak, saya mau tanya tentang yang saya ambil di bab 1. Saya bekerja di puskesmas, Pak. Oh ya, Bu Winda. Terus rencana saya mau ambil tadinya itu mutu pelayanan sebetulnya. Tapi saya rasa itu terlalu luas. Jadi variabel Y-nya itu saya akhirnya ambil IKM atau indeks kepuasan masyarakat. Jadi di situ IKM itu kan berarti mengukur tingkat kepuasan masyarakat ya Pak terhadap pelayanan gitu. Nah, dalam IKM itu ada teori-teori atau ada dasarnya, ada acuannya apa saja yang diukur seperti itu ya Pak. Jadi ada beberapa unsur yang diukur. Sebetulnya ada 9, tapi saya ambil yang memang di puskesmas saya data itu mendukung ke situ gitu Pak. Jadi saya ambil 2 variabel X yang memang kondisinya memang sesuai gitu. Seperti itu. Ada satu variabel X yang sebetulnya di unsur pengukuran indeks ini yang diukur adalah kompetensi petugas. Kompetensi petugas. Hanya kan kalau kompetensi itu lebih kepada misalnya dokter kompetensinya bagaimana gitu ya. Tapi di sini memang yang saya mau munculkan itu karena kekurangan tenaga, Pak. Jadi dalam Permenkes itu ada bahwa puskesmas harus mempunyai minimal 9 kompetensi. Dari dokter, perawat, bla 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 sampai 9 minimal itu ya. Jadi kami baru memenuhi 4 kompetensi, berarti ada 5 kompetensi yang belum ada tenaganya. Nah, makanya tenaga yang kompetensi yang si A ini bisa melakukan butir kegiatan petugas dengan kompetensi yang berbeda. Seperti itu, Pak. Jadi sebetulnya apa ya? Saya juga bingung ambil variabel X-nya itu bisa nggak kalau tetap kompetensi petugas gitu, Pak.
kompetensi petugas yang masih kurang karena memang rangkap tugas ya. Sebetulnya kompetensinya misalnya perawat, dia sudah bagus di kompetensi perawat, tapi merangkap juga ke petugas laboratorium karena kita belum punya analis. Seperti itu, Pak. Jadi itu bisa nggak diambil jadi variabel X1 misalnya, tapi tetap dimunculkan kompetensi petugas. Gimana, Pak? Ya. Pertama mengenai variabel dependennya dulu. Dependen variabel ini atau Y-nya, Ibu sudah tetapkan indeks kepuasan masyarakat. Ya. Ya, itu mungkin sudah betul itu, Bu. Oke. Indeks kepuasan masyarakat. Nah, tinggal nanti itu di latar belakang awal Ibu harus menjelaskan apa itu indeks kepuasan masyarakat, apa pentingnya dan apa masalahnya, sehingga perlu dilakukan penelitian. Nah, tentu saja di sini kelihatannya indeks kepuasan masyarakat belum optimal, sehingga perlu ditingkatkan. Nah, itu permasalahannya. Nah, mengenai ukuran indeks kepuasan masyarakat sudah ada standarnya. Ada, ya Pak. Ada, itu nanti tidak ada masalah. Nah, sekarang apa saja masuk kepada bab berikutnya, subbab berikutnya mengenai identifikasi masalah. Apa saja yang mempengaruhi indeks kepuasan masyarakat? Berarti unsur yang 9 unsur itu saya munculkan semua apa? Maksudnya ada 9 sebetulnya Pak dalam teorinya, tapi yang saya munculkan hanya 2. Ya, boleh. Nanti Ibu cantumkan aja ada 9 nih yang diperkirakan mempengaruhi indeks kepuasan masyarakat atau IKM tadi. Ibu cerita dari sisi ini ya, konsep itu 9. Terus dari 9 Ibu masuk ke 2. Nah, itu jelasin aja yang 2 itu kenapa? Kenapa tidak 9? Nah, mungkin ini yang diperkirakan pengaruhnya besar sekali. Nah, tinggal menjelaskan itu. Boleh, Bu? Ya, maaf Pak. Kan nanti ada teorinya tentang kompetensi petugas ya, mungkin ya. Jadi tinggal nanti yang mau saya munculkan itu bukan karena kurang kompeten dalam bidangnya, tapi ada petugas yang memang misalnya kompetensinya sebagai perawat, tapi dia merangkap juga sebagai petugas laboratorium yang sebetulnya harusnya ATML atau misalkan analis ya Pak ya. Jadi memang kita belum punya analis, jadi dilakukanlah oleh perawat gitu, Pak. Jadi boleh Pak kalau misalnya S1-nya tetap kompetensi. Iya. S1-nya kompetensi. Jadi kompetensi yang dia miliki sebetulnya sudah ada, tetapi karena mengharuskan melakukan tugas dengan rangkap di luar kompetensinya, nah, itu di dalam pemilihan dalam penjelasan mengapa Ibu ngambil kompetensi itu dijelaskan bahwa di sana itu kompetensi masing-masing sudah ditugaskan sesuai kompetensi. Kemudian yang terjadi di lapangan malah dia ditugaskan di luar itu, sehingga diperkirakan ini akan mempengaruhi kepada indeks kepuasan masyarakat. Kira nanti diuji secara statistik betul apa tidak dengan jabatan rangkap tadi, dengan tugas rangkap itu akan mempengaruhi IKM tadi atau enggak? Ya baik Pak. Ya. Ya baik Pak. Tapi tidak cukup satu ya variabel Ibu kalau kompetensi. Tambah variabel lain. X-nya ada 2 Pak. Satu lagi saya ambil kelengkapan sarana prasarana. Karena memang data yang mendukung memang arahnya ke situ dan memang itu ada di unsur penilaian dari pengukuran indeks kepuasan masyarakat begitu Pak. Jadi saya munculkan 2 X1 dan X2. Iya, karena ini agak spesifik
dan barangkali tidak juga terlalu sulit mendapatkan data. Ibu perbanyak aja X-nya. Perbanyak ya Pak? X1, S2 minimal 3. Oh gitu, ya baik. Ya. Ya. Karena nanti ini kalau dia spesifik seperti ini, Ibu bisa munculkan nanti dipublish nanti setelah selesai nanti bisa dipublish di jurnal. Karena ini kan tingkat kepentingannya kan besar ini secara nasional untuk melihat apa saja untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dari pelayanan puskesmas. Ya Pak. Puskesmas kan banyak, tapi dan ini bisa digeneralisir kan nanti. Oh begini sebenarnya. Nah, jadi tesis Ibu bisa dipublish sehingga bisa digeneralisir untuk semua puskesmas yang ada di Indonesia. Agak banyakin aja Bu, 3 atau 4 boleh. Ya Pak. Ya baik Pak. Ya bagus. Ya terima kasih Pak. Ya nanti Ibu tulis, nanti kalau memang diperlukan apa hubungi saya. Ya Pak. Ya. Silakan kasih, Bapak Ibu yang lain. Si Ibu siapa ini? Ibu Eli Helma ya. Siapa yang silakan Bu. Belum ada Pak, pertanyaan. Ya. Baik. Ibu Rika. Belum ada Pak, masih ngikutin. Ya, silakan. Pak Erik. Ya Pak, kalau saya sih tadi lebih ke materi mau tanya Pak. Ya, silakan. Tadi kan terkait beberapa hipotesis yang ditampilkan, itu kan ada tadi yang kausalitas, kemudian hubungan ya tadi, sama apa tadi? Perbandingan sama yang berhubungan. Cuman saya kalau melihat pengertian dari berhubungan dan perbandingan kan sepertinya ada kaitannya sih Pak. Ujung-ujungnya kan mereka yang hipotesis terkait yang berhubungan, ujung-ujungnya perbandingan. Jadi saya masih belum ini juga sih, masih belum paham terkait yang perbandingan sama yang berhubungan tadi. Kalau yang di hipotesis yang berhubungan itu ujung-ujungnya pasti kan ada membandingkan, namun tujuannya baik gitu Pak. Di situ aja sih Pak. Oh iya. Ya, ini kan hipotesis sebetulnya tidak hanya hipotesis. Ini bentuk penelitian. Apakah mau melihat hubungan atau melihat pengaruh? Kalau hubungan itu kan korelasional. Ya, Pak. Kalau pengaruh, kalau di statistiknya nanti Bapak kalau hubungan itu menggunakan korelasi. Jadi ada apakah X1 berkorelasi dengan Y, X2 berkorelasi dengan Y, jadi ada hubungan atau tidak. Tapi kalau dia itu kausal, melihat sebab akibat, dia hubungan juga teman sebab akibat. Misalkan begini, kalau hubungan itu kalau ada kupu-kupu masuk rumah, apakah memang ada hubungannya dengan kedatangan tamu? Kalau dulu ada kepercayaan, ada kupu-kupu masuk rumah, nah ini sebentar lagi ada tamu nih. Mitos ya? Mitos ya. Coba kan ada pengaruhnya begitu, apa namanya, pendapatnya begitu. Memang ada hubungan tidak? Tuh, sudah itu misalkan begini, apakah ada hubungan antara misalkan mangga itu kalau manis banyak semut di pohon mangganya, ada hubungan nggak?
Ada, Jadi, Pak. Ada manis. Ada yang manis-manisnya dikerumunin. gitu. Ada juga kayak karena jadi mau melihat, membuktikan itu, membuktikan yang seperti itu. Tapi kalau kausal itu sebab akibat. Apakah ada pengaruh dari apa ya, dari makanan sehat terhadap kecepatan tinggi anak? Ada pengaruhnya enggak? Seberapa besar pengaruh? Kalau perbandingan, itu tadi yang Nofriadi tadi mau membandingkan, ada nggak membandingkan antara ini Bank Mandiri, bank BUMN dengan bank yang non BUMN, membandingkan itu di saham. Jadi ini bukan hipotesis saja, tapi adalah bentuk penelitian. Jadi penelitian. Itu Pak Erik. Ya, Pak. Bapak sendiri punya rencana risetnya apa? Kalau kemarin yang saya buat itu kan terkait dengan komunikasi seorang pimpinan perusahaan terhadap pengaruh komunikasi seorang pimpinan perusahaan terhadap motivasi kerja. Itu sih, Pak. Pengaruh komunikasi seorang pimpinan. Betul, terhadap pimpinan perusahaan terhadap motivasi kerja. Tetap motivasi kerja, komunikasi pimpinan. Nah, di sini kita harus pilah dulu nih kalau mau lihat pengaruh ini. Pengaruh berarti ada variabel Y sebagai variabel masalah, kemudian variabel X sebagai variabel penyebab masalah. Atau kalau di dalam ilmiahnya itu dependent variable dan independent variable. Ya. Nah, sekarang yang mana yang dependent variable? Dependent variable adalah motivasi. Nah, motivasi. Nah, apa yang menjadi penyebab motivasinya bisa naik, bisa turun? Nah, Bapak di sini anggap X1-nya itu atau faktor pertama yaitu komunikasi dari pimpinan. Ya. Tapi kalau hanya satu untuk tesis belum boleh, minimal 2 variabel, Pak. Ini saya satu ini, Pak. Baru satu, komunikasi pimpinan. Atau yang Bapak maksud faktor komunikasi satu, yang faktor keduanya kepemimpinan, leadership. Itu menjadi 2 dia. Faktor ya. Ya, leadership, gaya kepemimpinan juga bisa. Yang mana yang Bapak maksud kepemimpinan? Komunikasi itu sendiri. Iya. Nah, yang kedua apa? Tadi Bapak kan sebut komunikasi pimpinan. Iya, seorang pimpin. Seorang pimpinan. Nggak usah pakai seorang, Pak. Komunikasi aja. Komunikasi pimpinan aja. Baik. Ya, pimpinan. Cuma mungkin variabel komunikasi menjadi baik. Jadi komunikasi itu yang dimaksud komunikasi di sini bukan komunikasi pimpinan ke bawahan saja. Kalau yang Bapak maksud komunikasi pimpinan ke bawahan, mungkin itu leadership, bagian dari kepemimpinan. Tapi kalau komunikasi
di sini adalah komunikasi keseluruhan. Bagaimana terjadi komunikasi yang terjadi di perusahaan itu, baik antar karyawan atau dari atasan ke bawah, bawah ke atas, itu komunikasi keseluruhan. Apakah pengaruh atau tidak terhadap motivasi? Nah, kepemimpinan, gaya pemimpin. Nah, bisa juga. Bapak baca aja itu jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian orang sebelumnya, Bapak akan lebih paham lagi apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya motivasi meningkat. Berarti yang X2 saya mungkin ditambahkan gaya kepemimpinan gitu, Pak? Atau bisa. gimana? Ya, Bisa. makanya yang saya sarankan, Bapak coba baca penelitian-penelitian sebelumnya yang mengenai motivasi, Bapak akan dapatkan variabel apa saja yang sebelumnya pernah diteliti orang, pengaruhnya terhadap motivasi, terus Bapak mau ngambil yang mana? Variabel yang mana? Baik, Pak. Ya. Tapi dari judul tadi saya bisa cantumkan juga kan, artinya tadi kan yang Pak masukan dari Pak Aswin, pengaruh komunikasi dan gaya kepemimpinan pimpinan perusahaan. Gaya kepemimpinan. Bisa. Ya, gaya kepemimpinan pimpinan perusahaan. Ya. Bisa masuk. Udah tahu gaya pimpinan itu berarti nanti di perusahaan apa? Berarti pengaruh komunikasi, pengaruh gaya kepemimpinan dan komunikasi terhadap motivasi gitu ya Pak ya? Ya. Kinerja karyawan di perusahaan apa gitu ya? Ya, begitu. Baik Pak. Jadi pengaruh komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap motivasi karyawan di mana, di perusahaan apa? Gitu. Ya. Baik, yang lain Bapak Ibu silakan dibuka kameranya. Ya. Siapa lagi yang mau mendiskusikan mengenai materi kita hari ini? Ibu Suci, silakan Bu Suci. Ya Pak. Silakan. Paling Suci mau nanya Pak, kebetulan Suci kan kerja di rumah sakit nih Pak. Di sini Suci pengen nganalisis tentang pelayanan farmasi di rumah sakit tempat Suci bekerja sendiri. Tapi di sini rumah sakitnya memang complicated Pak. Pertama, SDM kita kurang, sarana prasarana kurang, kebetulan dari anggaran juga mungkin ya. Nah, itu bisa Suci masukin semua atau dipilih salah satu aja gitu Pak? Wah. Pengaruh budget berarti. Karena complicated masalahnya Pak gitu. Pengaruh dana anggaran. Satu sisi pengen memperbaiki di rumah sakit Suci sendiri gitu, tapi satu sisi kayaknya kalau masalahnya dicantumkan semua apa nggak ngebuka aib rumah sakit gitu Pak? Oh, nah, penelitian ini kita bukan tujuannya untuk membuka aib, justru mencari apa yang bisa meningkatkan kinerja atau performa dari rumah sakit itu ke depan. Jadi tentu saja kita cari tahu dulu apa yang bisa, variabel-variabel apa yang bisa meningkat. Kalau mengenai performance itu, kita performanya itu performance ini ya, secara apa ya, yang tujuannya profesional gitu ya, bukan aib. Jadi misalkan pelayanan, nah punya nggak Ibu riset mengenai pelayanan selama ini, riset pelayanan. Jadi
punya nggak indeks pelayanan apa namanya kepuasan pelanggan? Belum, belum punya ya? Belum. Belum. Nah, tapi secara apa namanya? Apakah Ibu mau meneliti mengenai pelayanan, mutu pelayanan? Apakah Ibu mau meneliti mengenai kinerja rumah sakit? Jadi tetapkan dulu ininya. Masalah yang Ibu mau selesaikan itu yang masalah apa? Salah satu aja ya Pak ya? Masalah besarnya. Kalau penyebab masalah nanti salah satu. Salah satu siap. Penyebab masalah nanti salah satu. Tapi yang Ibu mau perbaiki itu yang mana? Apakah pelayanan rumah sakit? Apakah memang langsung ke tujuan akhir yaitu performance atau kinerja rumah sakit? Yang mana yang Bu mau perbaiki? Jadi fokus di apotek sih Pak, di farmasi ya di rumah sakit tapi di bagian farmasinya. Di farmasi ya. Nah, di farmasi ini kan kita dibagi nih Pak, farmasi umum sama farmasi BPJS. Ya. Nah, tapi complicated-nya ini di BPJS kadang obat misalkan ya, mohon maaf. Udah tahu BPJS ya pasiennya BPJS, tapi tetap aja dokter yang ngeresepinnya obat paten lagi gitu. Kalaupun kita ganti, beliau kadang suka nggak mau. Ya kita yang jadi tekor Pak. Jadi gimana? Baik banget Bu rumah sakitnya dikasih obat paten. Kayak sekarang lagi banyak siswa, kebetulan kan rumah sakit Secapan rumah siswa 1.200 nih Pak. Terus obatnya tuh ya gitu paten. Kalau misalkan semua dikasih paten ya kita keuntungan dari mana kan Pak? Jadi kadang bingung. Ya, jadi lebih baik rumah sakitnya. Kasih obat paten biasanya kan generik. Biasa generik. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau Suci bahas gitu-gitu Pak. Minta bantuan dulu nih, mungkin ada dari teman-teman yang bisa ini Pak Hairudin, silakan Pak. Bantu Pak Ibu Suci nih Pak. Ya Pak Aswin, saya masih ngikuti sih Pak. Ya silakan Pak. Ya Pak, Ibu Suci. Kalau terkait farmasi sih saya belum begitu mendalami gitu Pak ya. Itu. Ini kan sebenarnya permasalahan di internal mungkin dari sisi SOP mungkin kali ya. Internalnya belum begitu. Saya nggak tahu juga SOP-nya seperti apa gitu kan. Jadi harusnya sih segala tindakan itu kan harusnya berdasarkan SOP yang sudah ada gitu ya. Itu aja sih Pak. Oh ya. Oke. Silakan. Ada yang bisa bantu ini Ibu Suci? Kalau menurut saya Pak itu malah seru Pak. Seru ya. Ya, kan nanti kita kan dapat izin Mbak kan. Kita kan izin ke rumah sakit. Hampir sama lah kita ya saat ini. Ini kan kita minta izin dulu untuk melakukan riset kan di sana. Tujuannya seperti yang dibilang Pak Aswin tadi kan tujuan kita bukan untuk menjelek-jelekkan rumah sakit, tetapi mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau menurut saya sih itu bagus diangkat. Bagaimana nanti misalnya pengaruh SDM terhadap jumlah SDM atau apalah yang ada di sana, permasalahan yang ada di sana terhadap kecepatan pelayanan farmasi atau apa gitu kan. Menurut saya itu bagus diangkat sehingga nanti rumah sakit juga bisa memikirkan, oh ya kalau SDM tuh harusnya perbandingannya berapa? Kan nanti bisa kita bandingkan juga dengan SOP-nya juga kan. Harusnya berapa apotekernya dengan jumlah pasien harian, berapa resep yang masuk, begitu kan? Nah, berapa yang harus di ini? Itu menurut saya sih malah menantang ya. Itu bagus banget nanti buat rumah sakit. Itu juga kan ketika akreditasi nanti itu bisa ditampilkan bahwa ada satu solusi yang diberikan dari situ. Itu bagus menurut saya Mbak Suci, angkat aja itu. Nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Kita kan kalau di rumah sakit juga seperti inovasi-inovasi itu kan memang disarankan ya. Jadi nggak apa-apa.
bahkan itu kita memberikan solusi ya buat rumah sakit. Siap. Makasih banyak, Bu. Jadi jangan khawatir ngangkat itu. Suci sedikit menambahkan boleh nggak? Boleh, Bu. Kalau misalnya ini kan emang kalau di pemerintahan kan masih kadang banyak kekurangan ya. Di situ kan sekarang pegawai itu secara umum kan ada penilaian buat inovasi itu. Biasanya suka ada lomba atau gimana. Bisa aja yang emang kekurangan-kekurangan bisa ditambahkan, bisa diajukan menjadi inovasi. Biasanya suka dipakai oleh rumah sakit atau oleh instansi yang lain tempat kita kerja. Gitu. Iya, setuju, Bu. Kalau masalah kekurangan pegawai seperti itu, biasanya memang itu tugas dari kepegawaian. Suka ada anjak ABK-nya. Itu aja. Dan Mbak Suci, menurut saya sih gini, ada alternatif kan pengaruhnya nanti bukan hanya dari segi SDM. Untuk menjadikan satu itu kan sama seperti kita waktu membuat misalnya satu inovasi atau GKM aja contohnya ya. Kan banyak faktor ya, dari SDM kah, dari fasilitasnya kah, dari sistemnya kah gitu kan. Jadi nanti bisa Mbak kaitkan ke sana menurut saya sih. Kalau dari misalnya dari SDM-nya kurang disoroti dari situ kan kita bisa melihat sistem apa yang bisa diperbaiki yang bisa mempercepat pelayanan itu sehingga dengan jumlah yang segini nih pelayanan itu tetap bisa berjalan dengan baik. Jadi mungkin dari segi sistemnya kah yang perlu diperbaiki, dari segi sarananya kah yang perlu diperbaiki. Jadi tidak monoton hanya dari kita soroti dari segi SDM gitu. Siap, Bu. Itu sih menurut saya. Ya. Jadi Bu Suci sebetulnya menarik, justru jelas masalahnya ada di sana. Bahwa di sana itu ada masalah dan tinggal menjelaskan saja bahwa itu betul masalah. Kemudian masukan untuk rumah sakit jadinya ya Pak ya? Untuk masukan bagi rumah sakit. Yap. Nah, tinggal Ibu memilih variabel apa yang Ibu perkirakan menyebabkan terjadinya masalah itu. Ya Pak. Nah, sarana prasarana, kemudian SDM, kemudian tadi anggaran, apalagi variabelnya kepatuhan terhadap SOP dari dokter. Ya, tinggal Ibu coba diskusi dengan kawan-kawan lain yang di dalam sana juga. Jadi kan sudah ada masukan dari Bu Ernika. Tapi ini justru akan sangat bermanfaat karena ini masalahnya real. Dan membutuhkan solusi. Oke. Ya Pak. Ya, ini bagus nih Bu Suci. Rumah sakit apa sih Bu? Rumah sakit Secapa Bayangkara Pak di Sukabumi, Stupa. Secapa ya? Ya. Sukabumi. Ibu kalau anggaran sih kayaknya itu nggak usah dimasukin ya Bu? Iya, soalnya itu udah kewenangan nih pimpinan biasanya dewasnya atau kayak kalau di kabupaten si bupati seperti ini agak nggak bisa deh. Iya. Iya kalau anggaran. Kadang jadi dari anggaran tuh kadang kurang obat belum dibayar nanti nggak bisa ngasih pasien. Nggak usah dimasukin aja ya Bu ya. Iya kalau anggaran sih menurut saya soalnya itu udah sensitif ada ya. Aku iya biasanya. Iya. Siap Bu. Nah, itu kalau anggaran menurut Bu Eli nggak usah masukin. Iya. Kan tergantung Bu Suci nanti Bu variabel mana yang mau Ibu nilai. Mau anggaran nggak ikut juga kan nggak kan maksudnya tidak
tidak satu keharusan kan, dari yang mana yang mau Mbak Suci lihat gitu sih kan. Siap, Bu. Oh, dimasukkan juga nggak apa-apa, tapi nanti berhubungan atau tidak kan gitu. Ya, Bu. Gitu ya, Mbak Suci. Ya, Pak. Makasih banyak. Yo, silahkan yang lain. Ibu Silemi, ada yang mau disampaikan? Nggak ada, Pak. Ada ya. Baik. Siapa lagi nih yang belum nih? Pak Fajrul, silakan Pak Fajrul. Sementara cukup, Pak. Cukup. Ibu Rika. Cukup, Pak. Cukup. Oke. Ibu Rini ya, silakan Bu Rini. Belum ada nih, Bu. Belum ada pertanyaan. Oh, belum. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sudah boleh menulis bab 2 yang mengenai landasan teori, melanjutkan bab 1 yang sudah pernah dibuat. Nanti bab 2 sekali lagi isinya ialah mengenai teori dan mengenai penelitian yang relevan dengan penelitian kita ini yang dilakukan sebelumnya. Jadi mungkin ada variabelnya, salah satu variabelnya sama, yang minimal salah satu. Nanti Bapak Ibu ambil, baca, kemudian boleh digunakan, apa hasilnya semua, nanti dicantumkan di tesis yang Ibu buat pada bab 2. Begitu juga dengan teori-teori, bisa Ibu lihat. Nah, teori pun kalau Ibu itu sekarang gampang sekali kan mengaksesnya. Bisa langsung kepada jurnal, teori yang pernah dipakai orang sebelumnya. Kemudian bisa juga langsung kepada buku-buku. Sekarang bisa diakses langsung. Sehingga tinggal menempatkannya saja, dirangkai dalam bentuk kalimat yang bisa dipahami oleh orang pembacanya. Jadi semua permasalahan yang pernah ditulis oleh para pakar tentang variabel yang kita teliti itu yang dipublish secara ilmiah, Bapak Ibu boleh masukkan ke dalam bab 2. Tapi tidak di copy paste, tapi dalam bentuk tulisan yang Ibu. Jadi baca dulu, kemudian apa pesannya di sana Ibu tulis dengan bahasa Ibu di bab 2 tadi. Kemudian juga dianjurkan untuk membaca penelitian-penelitian orang yang sama dengan penelitian kita variabelnya. Jadi Ibu boleh cerita juga di dalam itu bahwa si A meneliti ini. Memang ada bab khusus penelitian sebelumnya. Ibu cerita penelitian si A itu apa, kemudian judulnya apa, variabelnya apa, hasilnya apa. Lalu apa persamaan dan perbedaannya dengan kita. Untuk ini Bapak Ibu sudah boleh mendapatkan buku panduan penulisan tesis yang disediakan di koperasinya IMI. Boleh Ibu Bapak ambil, nggak tahu saya berapa ya harganya sekarang. Apa nanti Ibu ketua kelasnya yang mencoba yang hubungi ya. Baik, Pak. Jadi penulisan itu nanti Ibu Bapak bisa pakai. Kemudian di sana ada panduannya. Atau samalah dengan seperti yang saya jelaskan tadi. Bapak. Minggu depan. Jadi dalam bab 2 itu ada 4 isinya, 1 teori, kedua penelitian sebelumnya,
yang ketiga hipotesis, yang keempat kerangka berpikir. Nah, yang keempat ini tadi belum kita singgung. Kerangka berpikir itu adalah bagaimana hubungan variabel satu dengan variabel lainnya yang dibuat dalam bentuk panah-panah itu berdasarkan teori. Nah, saya coba lihatkan contohnya ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu waktu S1 sih sudah pernah juga. Nah, yang bentuk-bentuk seperti ini adalah kerangka berpikir yang investasi asing langsung itu di sini menjadi dependent variabelnya atau Y-nya. Sesudah itu masing-masing ada X1 sampai X3 yang menjadi independent variabel. Pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, ekspor, tingkat suku bunga domestik, ada 4 variabel. X1, S2, S3, S4. Y-nya 1. Jadi yang menjadi masalah sekarang investasi asing langsung mau ditingkatkan. Karena dianggap selama ini belum optimal. Lalu dicarilah X-nya, variabel X. Didapatkanlah ada 4X. Yang 4X ini nanti yang akan dilakukan risetnya. Apa benar dia mempengaruhi investasi asing langsung. Kemudian ada juga yang disebut variabel antara atau moderator. Jadi pengaruh pengurangan hari kerja sebagai independen variabelnya, produktivitas kerja sebagai variabel terikatnya, pengurangan hari kerja akan mempengaruhi produktivitas kerja berdasarkan apa ini? Yang melalui hasil kerja. Nah, gitu. Jadi ada variabel hasil kerja. Kalau ini variabel antara, tingkat pendidikan akan mempengaruhi kinerja dengan melalui motivasi kerja. Nah, bentuk-bentuk seperti ini, adalah apa namanya, yang menjadi kerangka berpikir kita, kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir itu hubungan satu variabel dengan variabelnya yang kira-kira dalam bentuk model, yang dibuat dalam bentuk model. Yang apa tujuannya? Untuk menyederhanakan pemikiran kita bahwa oh ini pengaruh ke sini. Penyederhanaan. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, kita minta beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyiapkan bab 2-nya, melanjutkan bab 1 yang kemarin. Kemudian minggu depan kita diskusi lagi. Sudah itu masuk ke bab 3 minggu depan. Sambil Bapak Ibu menyelesaikan bab 2-nya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita selesai sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebentar saya mau ambil foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, fotonya ya boleh. Iya.
Silakan. Buka Bapak Ibu mohon kameranya dibuka ya. Saya mau ambil foto. Ya, foto ini sekaligus jadi asensi ya. Ya Pak. 1, 2, 3. Udah Pak, terima kasih. Terima kasih. Saya live ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.